Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Anissa dengan NIM 230404502018 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu film yang berjudul Home Sweet Loan yang diangkat dari novel karya Almira Bastari. Nah, sedikit cerita. Jadi novel ini merupakan sebuah film yang mengangkat tema konflik sosial dalam kehidupan masyarakat urban modern. Nah, film ini bercerita tentang seorang Kaluna, seorang wanita muda yang hidup di tengah kota untuk berjuang untuk memenuhi harapan masyarakat dan juga keluarganya terkait kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik. Nah, pada cerita ini berfokus pada dilema yang dihadapi oleh Kaluna yang terjebak dalam tekanan sosial dan juga ekonomi, terutama terkait dengan kebutuhan untuk memenuhi standar gaya hidup yang tinggi meskipun ia tidak memiliki sumber daya yang cukup. Nah, alur cerita ini Kaluna merupakan karakter utama yang bekerja sebagai seorang pegawai kantoran yang merasa kurang berhasil dalam hidup. Nah, terutama dibandingkan dengan teman-temannya yang memiliki hidup yang lebih cemerlang dan juga memiliki hidup yang lebih mapan. Nah, ia sering merasa dirinya terjebak dalam situasi yang berbeda. Nah, baik dalam hal finansial maupun pencapaian pribadi. Di kehidupan Kaluna ini yang serba sederhana mulai terguncang ketika ia berkenalan dengan seorang pria. Nah, ia memperkenalkan dunia gaya hidup mewah dan membuat Kaluna merasa tertarik untuk mengikuti arus tersebut. Nah, tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang ada semakin besar, terutama setelah ia mulai merasa bahwa dirinya tertinggal jika dibandingkan dengan teman-temannya yang sudah memiliki rumah mewah, mobil, dan juga status sosial yang tinggi. Nah, untuk itu Kaluna memutuskan untuk mengambil pinjaman yang besar dengan harapan untuk mengubah hidupnya secara drastis. Ia menghadapi kesulitan besar dengan membayar cicilan utang dan semakin memperburuk kondisinya. Nah, film ini mengangkat tema besar mengenai tekanan sosial terutama dalam hubungan dengan pencapaian materi dan gaya hidup konsumtif yang standar di masyarakat urban. Nah, Home Sweet Home ini dengan cerdas menggambarkan bagaimana seseorang dapat kehilangan identitas diri karena ia terlalu fokus terhadap harapan eksternal dan bukan pada nilai kepribadiannya. Nah, jadi secara visual Home Sweet Loan menggambarkan kota besar dengan segala dinamika dan kerumitannya. Nah, lokasi-lokasi yang dipilih juga seperti perumahan mewah, kantor-kantor modern, dan juga tempat-tempat sosial menjadi simbol bagi kelas sosial dan tekanan yang ada dalam masyarakat. Nah, mungkin saya akan lanjut ke segmen pertama di mana persepsi sosial. Nah, di mana bagaimana kita dilihat dan melihat diri kita sendiri. Jadi persepsi sosial adalah bagaimana kita memahami orang lain dan bagaimana kita berpikir orang lain memandang kita. Dari film ini kita dapat melihat seorang Kaluna kerap merasa dirinya tertekan karena menganggap dirinya belum sukses, terutama dibandingkan dengan teman-temannya yang memiliki karir yang lebih cemerlang dan juga gaya hidup yang lebih mapan. Tekanan ini terlihat dari adegan di mana seorang Kaluna yang merasa malu saat berbicara tentang status ekonominya. Nah, film ini menggambarkan dengan jelas bagaimana persepsi sosial sering dipengaruhi oleh standar masyarakat yang dangkal kesuksesan yang diukur dari sebuah materi, seperti rumah mewah ataupun memiliki barang-barang yang mahal. Namun, di balik itu, kita diajak untuk lebih bisa merenungkan apakah standar ini benar-benar mencerminkan nilai dari seseorang. Selanjutnya segmen kedua yaitu sikap sosial dan juga konformitas, di mana sikap sosial ini adalah perasaan, keyakinan,
ataupun perilaku kepada orang lain dalam situasi tertentu. Nah, dalam film ini sikap Kak Luna terhadap kesuksesan dipengaruhi oleh lingkungannya. Namun, yang lebih menarik lagi bagaimana konformitas pada film ini berperan. Nah, seorang Kak Luna beberapa kali sering terlihat mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya, hanya untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Misalnya, ia mengambil sebuah pinjaman yang besar untuk membeli sebuah rumah mewah. Meskipun sebenarnya ia tahu bahwa ia tidak mampu. Ini adalah bentuk konformitas, tekanan untuk norma kelompok agar diterima. Nah, lanjut pada sebuah segmen ketiga, di mana kelompok, hubungan sosial, dan dinamika kelompok. Nah, pada materi ini, kelompok sosial mempengaruhi cara kita bertindak dan juga berpikir. Nah, di dalam film ini, kelompok teman dari Kak Luna berperan sebagai katalis yang mendorong ambisi dari seorang Kak Luna. Mereka secara tidak langsung menjadi tolak ukur dari kesuksesan yang dikejar oleh Kak Luna. Namun, ada konflik yang menarik di sini, di mana ketika nilai kelompok yang tidak sesuai dengan kemampuan ataupun nilai pribadi seseorang, muncul tekanan yang menciptakan ketegangan lainnya. Nah, di film ini menunjukkan bagaimana dinamika kelompok tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga menimbulkan konflik internal. Nah, baik, selanjutnya ke segmen keempat, di mana identitas diri dan juga harga diri. Identitas diri adalah bagaimana kita mendefinisikan siapa sih kita, sementara harga diri adalah sebuah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Nah, dalam film ini seorang Kak Luna dalam banyak adegan juga tampak terlihat kehilangan arah dalam mendefinisikan dirinya. Ia mengukur harga dirinya berdasarkan dari sebuah pencapaian material seperti rumahnya ataupun status sosial. Nah, namun momen refleksi ini di akhir cerita ini mengajarkan bahwa harga diri seharusnya tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan siapa kita dan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, ini adalah pesan mendalam yang membuat Home Sweet Loan lebih sekadar cerita dari ambisi dan juga utang. Jadi, Home Sweet Loan ini memberikan gambaran mengenai konflik yang dihadapi oleh individu yang dalam masyarakat urban modern ini, terutama terkait dengan tekanan ekonomi, kesenjangan sosial, ekspektasi yang membentuk identitas dan harga dirinya. Nah, melalui cerita Kak Luna, film ini mengajak penonton untuk merenungkan betapa pentingnya memahami bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi dari penerimaan diri, kebahagiaan yang lebih mendalam. Nah, film ini juga memberikan kritik terhadap budaya konsumtif yang seringkali mendorong individu untuk mengejar status sosial demi diterima, tanpa memikirkan dampaknya terhadap kesejahteraan pribadi. Nah, dengan alur cerita ini yang kuat, karakter yang realistis, Home Sweet Loan menjadi cermin bagi kita bahwa untuk lebih bijaksana dan lebih menghadapi sosial dan mendefinisikan apapun itu kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.